Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan hari Asyura dan juga peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada hari Asyura ini, yaitu hari ke-10 atau tanggal ke-10 di bulan Muharram. Terdapat keterangan di dalam kitab I'anatul Talibin, karya daripada Al-Imam Bakri Syatto, syarah dan hasyiah daripada kitab Fathul Mu'in, karya daripada Imam Zainuddin Al-Malibari. Yang kita tahu kitab Fathul Mu'in dan I'anatul Talibin ini adalah kitab fikih yang memang banyak sekali dipakai menjadi rujukan dalam menentukan hukum fikih di dalam mazhab Syafi'i, khususnya di Indonesia ini. Di halaman 267 terdapat keterangan faidatun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla iftaradu ala bani Israila sauma yaumin fis sanati wa huwa yaumu Asyura. Sesungguhnya Gusti Allah mewajibkan kepada kaum Bani Israel, yaitu kaumnya Nabi Musa, puasa satu hari dalam satu tahun, yaitu adalah hari Asyura. Wa huwa al-yaumul asyiru minal Muharram. Hari Asyura itu adalah tanggal ke-10 atau hari ke-10 di bulan Muharram. Fasumuhu, maka puasalah kalian akan hari Asyura ini. Jadi baginda Nabi memerintahkan kita puasa secara perintah sunnah. Wawasi'u ala iyalikum fihi, dan luaskanlah napakah dan sedekah kalian kepada keluarga kalian di hari Asyura ini. Fa innahu man wassa'a ala iyalihi wa ahlihi min malihi, karena barang siapa yang meluaskan memberikan napakah dan sedekah kepada keluarganya di hari Asyura ini, min malihi dari harta yang dia punya, wassa'allahu alaihi sa'ira sanatihi, janji Allah akan luaskan rizkinya dalam satu tahun penuh itu. Fasumuhu, maka puasalah kalian akan hari Asyura ini. Fa innahu al-yaumul ladzi taballahu fihi ala adama fa asbaha safiya. Karena hari Asyura inilah Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabi Allah Adam alaihissalam, kemudian jadilah Nabi Allah Adam bersih daripada kesalahan. Kita tahu Nabi Allah Adam diturunkan dari surga ke dunia karena melakukan satu kesalahan berupa memakan buah yang pohonnya dilarang untuk didekati. Dan diterima taubatnya oleh Allah setelah bertahun-tahun mengucapkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu adalah pada hari Asyura dan di kota Mekah. Kemudian warafa fi Idris makanan aliyya, di hari Asyura ini Allah mengangkat Nabi Allah Idris ke derajat yang tinggi. Wa akhraja Nuhan minas safinah, dan Allah mengeluarkan Nabi Allah Nuh dari bahtera setelah terjadi banjir bandang, yang itu adalah proses Allah menyiksa kepada kaum Nabi Nuh yang tidak mau mengikuti dakwah Nabi Nuh, dan kemudian Nabi Allah Nuh diselamatkan dengan sebab menaiki bahtera yang diperintahkan oleh Allah untuk dibuat, dan itu terjadi pada hari Asyura. Wa najja Ibrahim minan nar, kemudian di hari Asyura ini Allah selamatkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang mempunyai gelar Khalilullah dari api Raja Namrud. Kita tahu sejarahnya begitu sangat populer sekali, di dalam Al-Quran begitu detail, secara detail dijelaskan bahwasanya Raja Namrud memerintahkan untuk mengumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya, yang tujuannya adalah untuk membakar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tapi kemudian ketika Nabi Allah Ibrahim dilemparkan kepada kobaran api tersebut, Allah memerintahkan api itu untuk menjadi adem, tidak membakar kepada Nabi Allah Ibrahim. Ya naru kuni bardau wassalamun ala Ibrahim. Dan itu salah satu bentuk mukjizat Nabi Allah Ibrahim, dan satu bentuk
sesuatu yang harus kita pahami bahwasanya api itu adalah makhluk Allah. Secara logika, api itu mempunyai media yang bisa dibakar, dan di antara media yang bisa dibakar adalah kulit manusia. Secara adat, bila kulit bertemu dengan api, pastilah merasakan sakit karena efek terbakar. Tapi itu tidak terjadi kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada Nabi Allah Ibrahim, dan oleh karena itu api pun yang sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa membakar Nabi Allah Ibrahim. Jadi kunci dari semua ini adalah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa anzalallahu fi Taurat ala Musa, dan di hari Asyura ini Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa, yaitu di Gunung Tursina bersama dengan 70 orang alim dari golongan Bani Israel. Setelah terjadinya proses pengejaran Fir'aun, diselamatkan Nabi Musa beserta Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Lalu kemudian Nabi Allah Musa mendapatkan perintah untuk mendatangi Gunung Tursina dalam rangka menerima kitab Taurat, dan hari itu terjadi pada hari Asyura. Wa akhraja fihi Yusufa minasijni, dan di hari Asyura ini Allah keluarkan, Allah selamatkan Nabi Allah Yusuf dari hukuman penjara, yang mana Nabi Allah Yusuf difitnah bertindak tidak senonoh kepada Siti Zulaikha, yaitu istri daripada pembesar Mesir. Dan kemudian Nabi Allah Yusuf lebih memilih di penjara, dan dikeluarkan Nabi Allah Yusuf oleh Allah dari penjara atas fitnahan tersebut terjadi pada hari Asyura. Wa radda fihi ala Yaqub basarahu, dan di hari Asyura ini Allah kembalikan penglihatan Nabi Allah Yakub alaihissalam. Kita tahu Nabi Yakub ini adalah orang tua daripada Nabi Yusuf. Kemudian ketika Nabi Yusuf dikabarkan oleh putra-putra Nabi Yakub lainnya dimakan serigala, yang padahal itu adalah tipuan dari mereka. Mereka membuang Nabi Yusuf ke sumur, lalu Nabi Yusuf diselamatkan oleh para saudagar yang melintas dan kemudian dijual kepada pembesar Mesir. Nabi Yakub yang kemudian mendapatkan kabar dari saudara-saudara Nabi Yusuf bahwa Nabi Yusuf dimakan serigala, merasa bersedih. Dan kesedihan itu membuat penglihatan Nabi Allah Yakub alaihissalam menjadi buta, dan itu terjadi bertahun-tahun. Dan pada hari Asyura, setelah bertahun-tahun tidak bisa melihat, Allah kemudian mengembalikan lagi penglihatan Nabi Yakub, dan itu terjadi pada hari Asyura. Kemudian wa fihi kasyafad durra an Ayyuba, dan di hari Asyura ini Allah menghilangkan kesusahan, musibah, cobaan dan juga penyakit kepada Nabi Ayyub alaihi salam. Lalu wa fihi akhraja Yunus min batnil hut, dan di hari Asyura ini Allah keluarkan Nabi Allah Yunus dari perut ikan besar yang memakan Nabi Yunus. Wa fihi falqul bahri li bani Israila, dan di hari Asyura ini Nabi Allah Musa ketika dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, Nabi Musa kemudian berada di pinggir pantai bersama Bani Israel, diberikan perintah untuk memukulkan tongkatnya ke lautan, dan terbelah lautan tersebut sebagai bentuk penyelamatan kepada Nabi Musa dan Bani Israel, dan itu terjadi pada hari Asyura. Wa fihi ghufira li Daud dzanbuhu, dan di hari Asyura ini Allah mengampuni kesalahan daripada Nabi Daud alaihissalam. Wa fihi a'tallahul mulka li Sulaiman, dan di hari Asyura ini Allah memberikan kekuasaan dan kerajaan kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Wa fi hadzal yaumi ghufira li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara, dan di hari Asyura ini Allah kemudian memberikan garansi tidak akan mencatat dosa apabila Nabi Muhammad SAW melakukan dosa. Tapi pada faktanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbuat dosa. Andai pun berbuat dosa, diandai-andai, jikalau andai kata Nabi Muhammad berbuat dosa, itu sudah diklaim, digaransi akan diampuni. Di hari Asyura itu mendapatkan garansi ampunan. Tapi faktanya tidak terjadi. Nabi Muhammad dan para nabi lainnya tidak pernah berbuat dosa. Kemudian wa awwalu rahmatin wa huwa awwalu yaumin khalaqallahu fihi dunya, dan hari Asyura ini adalah hari di mana Allah pertama kali ciptakan dunia. Adalah hari pertama Allah ciptakan dunia. Wa awwalu yaumin nazala fihil mataru minas sama, dan hari
pertama kali Allah turunkan hujan ke muka bumi ini yaumu asyura, itu adalah hari Asyura. Wa awwalu rahmatin nazalat ilal ardi, dan hari pertama Allah turunkan rahmat ke muka bumi ini yaumu asyura adalah hari Asyura. Jadi begitu banyak sekali peristiwa-peristiwa penting dan keutamaan yang terjadi pada hari Asyura ini. Jadi faman soma yauma asyura, barang siapa yang berpuasa di hari Asyura, faka'annama soma dahra kullahu, maka dia seolah-olah puasa 1 tahun penuh. Wa huwa shaumul anbiya, dan puasa Asyura ini adalah puasa yang dilakukan oleh para nabi. Wa man ahya lailata Asyura, dan barang siapa yang menghidupkan malam hari Asyura ini bil ibadah, dengan memperbanyak ibadah, faka'annama abadallaha ta'ala misla ibadati ahli samawati sab'i, maka dia seolah-olah beribadah kepada Allah seperti ibadahnya para penduduk langit, para penduduk 7 langit, yaitu para malaikat yang menempati langit dari langit pertama hingga langit ke-7. Kemudian waman shalla fi arba rakaatin, dan barang siapa yang sholat di hari Asyura ini 4 rakaat, yaqra fi kulli rakaatin alhamdulillah, di rakaat pertama membaca surah Fatihah 1 kali, kemudian wa qul huwallahu ahad, dan membaca surah Al-Ikhlas ihda wa khamsina marratan, sebanyak 51 kali, ghafarallahu lahu dzunuba khamsina aman, maka garansi Allah akan ampuni dosa 50 tahun bagi orang tersebut. Wa man saku fi yaumi asyura syurbata ma'in, dan barang siapa yang memberikan minum kepada orang lain di hari Asyura 1 teguk air saja, sehingga menghilangkan dahaga ataupun haus kepada orang yang sedang haus, sakallahu yaumal abshil akbar ka'san lam yazma ba'daha abadan, maka nanti di hari kiamat Allah akan berikan ia minum yang setelah dia minum dia tidak akan merasakan dahaga selama-lamanya. Kemudian wa ka'annama lam yasilaha tarfata ainin, orang yang memberikan minuman kepada orang lain di hari Asyura ini seolah-olah tidak pernah melakukan maksiat kepada Allah seumur hidupnya. Wa man tasaddaqa fi bisadaqatin, dan barang siapa yang bersedekah di hari Asyura ini, faka'annama lam yarudda sa'ilan qat, maka seolah-olah dia belum pernah menolak orang yang minta-minta sodako kepadanya. Jadi seperti pahala sodako yang luar biasa sekali. Wa man iktasala wa tatahhara yauma asyura, dan barang siapa yang mandi dan bersuci di hari Asyura, lam yamrad bisanatihi illa maradul mauti, maka dia tidak akan sakit pada tahun itu kecuali sakit sakaratul maut. Jadi kalau kita berniat ibadah dengan cara iktisal, mandi dan bersuci pada hari Asyura, maka Allah tidak akan timpakan kita penyakit pada tahun itu. Salah satu berkah daripada hari Asyura. Waman masafi ala ra'si yatim, dan barang siapa yang mengusap di hari Asyura ini kepala anak yatim, wahsana au ahsana ilahi, atau berbuat baik kepada anak yatim, jadi menyantuni anak yatim di hari Asyura ini, faka'annama ahsana ila aitami waladi adama kullihim, maka seolah-olah dia telah berbuat baik menyantuni kepada seluruh anak yatim dari keturunan Nabi Adam. Jadi seluruh manusia yang keturunan Nabi Adam yang mana mereka adalah yatim, itu seolah-olah disantuni oleh orang yang menyantuni anak yatim di hari Asyura ini. Karenanya suka disebut hari Asyura ini lebaran anak yatim. Jadi diantara sebabnya seperti itu. Hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW ini. Waman ada maridon fi yaumi Asyura, dan barang siapa yang menjenguk orang sakit di hari Asyura ini, faka'annama ada maradha auladi adama kullihim, maka seolah-olah dia telah menjenguk seluruh orang yang sakit daripada manusia keturunan Nabi Allah Adam alaihissalam. Sedangkan kita tahu menjenguk orang sakit itu pahalanya luar biasa sekali besarnya, dan bagian daripada hak saudara muslim ke sesama muslim lainnya. Wa huwa al-yaumul ladzi khalaqallahu fil arsy wal lawha wal qalam, dan hari Asyura ini adalah hari di mana Allah juga ciptakan Arash, Lauhil Mahfuz dan Qalam. Wa huwa al-yaumul ladzi khalaqallahu fi Jibril, dan hari Asyura ini adalah hari di mana Allah ciptakan malaikat Jibril alaihi salam, wa rafa fi Isa, dan Allah angkat Nabi Allah Isa pada hari Muharram ini. Wa huwa al-yaumul ladzi taqumu fi sa'ah, dan hari Asyura ini atau tanggal 10 bulan Muharram ini adalah hari di mana terjadinya hari kiamat. Kita tahu hari kiamat itu
tidak ditentukan kapannya, tapi secara hari terjadi pada hari Asyura di bulan Muharram dan di hari Jumat. Cuman Asyura bulan Muharramnya kapan dan Jumatnya kapan, itulah yang tidak kita ketahui. Nah, jadi dari faedah yang dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ini di dalam kitab Yanatul Talibin halaman 267, banyak sekali keunggulan-keunggulan, keistimewaan-keistimewaan yang terjadi pada hari Asyura ini, tanggal 10 bulan Muharram. Karenanya mudah-mudahan kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW dapat mengambil pelajaran dari keterangan ini dan juga memanfaatkan sebaik-baiknya keunggulan dan kelebihan yang Allah berikan pada hari Asyura ini. Sekali lagi, mudah-mudahan keterangan ini ada manfaatnya. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.